Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembahasan mengenai manajemen teknologi informasi. Eh, Beberapa pertemuan di depan ini merupakan pertemuan awalan ya untuk persiapan Anda membuat suatu project, capstone project. Jadi mata kuliah ini memang didesain seperti halnya eh, kalau mata kuliah yang kurikulum lalu namanya proyek aplikasi database ya. Tapi sekarang dirubah namanya menjadi manajemen teknologi informasi. Nah, nanti apa yang Anda buat proyeknya, ya terserah Anda ya. Anda sudah semester 8 ya ini ya. Ini mata kuliah semester 8 ya, kalau nggak salah. Artinya Anda sudah belajar bahasa pemrograman berbasis internet ya, sudah belajar visual, bahasa pemrograman berbasis visual ya, kemudian juga sedang atau sudah kali ya pemrograman berorientasi objek atau mobile uh, computing ya, mobile programming. Nah, silakan ini bisa diangkat menjadi suatu proyek Anda untuk memenuhi uh, kelulusan di mata kuliah ini. Baik yang bersifat hardware maupun software ya. Sebetulnya proyeknya itu cukup tipe ya atau topik kali ya. Topiknya cukup banyak ya. Terserah Anda mau bikin apa. Yang penting nanti memenuhi uh, ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam project capstone, capstone project. Nah, salah satu ketentuannya adalah project ini bersifat kelompok ya. Jadi nanti tidak sendirian ya, tapi kelompok. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih berkualitas ya. Kemudian tidak hanya satu orang saja yang dominan uh, pinternya ya, tapi juga saling share. Dan yang nggak bisa ya harus harus bertanya ya, jangan malu gitu ya. Kalau menuntut ilmu itu nggak boleh malu gitu ya. Pokoknya bertanya gitu ke temennya yang sudah bisa. Nah, harapannya dibuat tim itu seperti itu. Yang kedua kalau banyak, yang ketiga kalau misalnya dalam tugas dalam bentuk kelompok, maka akan terjadi sesi diskusi kan ya, pasti diskusi mau bikin apa nih, pakai bahasa pemrograman apa, topiknya apa dan sebagainya. Seperti itu. Jadi harapannya sih lebih lebih berkualitas. Kalau Anda kemarin ikut mata kuliah pemrograman mobil computing yang saya ampu dan dengan Pak Wina kemarin, sebetulnya itu uji coba ya. Cuma waktu itu kami tidak mengarahkan untuk berkelompok. Jadi idealnya waktu itu memang harusnya berkelompok ya, untuk supaya bisa disebut sebagai capstone project. Tapi tidak apa-apa. Yang jelas itu sebagai latihan ya. Jadi nanti kira-kira seperti itu, gitu ya. Pada saat UAS-nya gitu ya. Jadi yang dipresentasikan adalah proses pembuatan proyeknya dan hasil dari proyeknya. Topiknya banyak ya, tadi kembali lagi ke topik, boleh yang sifatnya hardware maupun yang software, baik yang sistem informasi dan sebagainya, saya kira cukup banyak topiknya. Mungkin ada yang sudah KP, nah ini bisa diangkat menjadi proyek juga boleh ya. Misalnya dulu KP di kantor pemerintahan bikin bikin apa itu eh, sistem informasi surat menyurat misalnya. Nah, mungkin bisa diangkat tapi secara berkelompok dan di-upgrade gitu ya. Jadi jangan hasil KP terus diasingkan ya. Tidak, tapi harus diperbaiki. Anda harus punya inisiatif untuk menambah fitur-fiturnya. Ya, biasanya kalau KP itu kan mudah lah ya. Oh, pokoknya ada upload surat, cari surat, ini dan sebagainya. Mungkin mungkin yang di project ini ditambahin, misalnya fitur siapa saja yang bisa membuat, bisa melihat suratnya, mungkin ditambah dengan algoritma enkripsi misalnya ya, atau misalnya bisa diakses melalui mobile device, misalnya Anda setting pakai bootstrap kah dan sebagainya supaya nanti kalau dibuka di mobile device ya di tablet atau di HP tampilannya menjadi lebih bagus ya. Artinya ini ada uh,
peningkatan ya kalau misalnya Anda mengambil dari proyek yang lain. Kemudian prosesnya, nah proses ini juga perlu diperhatikan nanti ya secara kelompok proses tahapan-tahapannya. Anda dulu pernah belajar di RPL ya, belajar mengenai misalnya eh, pengembangan sistem ya dengan metode waterfall. Nah, waterfall itu apa tahapannya, tahapannya apa saja dan itu harus Anda lakukan ya. Kalau yang analisis apa yang Anda lakukan? Oh, saya wawancara Pak dengan si ini yang minta dibuatkan programnya misalnya seperti itu. Nah, itu contoh ya. Seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya memang seolah-olah ya, seolah-olah Anda ini kayak punya startup gitu ya, eh, dimintai tolong bikin suatu aplikasi oleh klien. Nah, nanti gimana Anda cara menyelesaikannya seperti itu. Jadi ini memang berkelompok dan laporannya nanti akan diberikan ya. Jadi nanti ada panduan, panduan capstone project apa yang harus dilaporkan gitu ya, penulisannya maupun model-model eh, apa ini model-model laporannya gitu. Saya kira banyak topiknya sangat banyak ya, sistem informasi perpustakaan, Udah contoh. membuat membuat smart class misalnya Anda mencoba mendesain membuat smart class masuknya pakai RFID misalnya nanti Anda buat sekalian sistem absensinya ya sehingga siapa tahu ini dari proyek itu Anda terinspirasi untuk menjadi skripsi untuk jadi skripsi. Nah, kalau jadi skripsi kan enak Anda sudah nggak perlu repot-repot. Ya saya kira itu ya itu pengantar mengenai mata kuliah ini. Jadi nanti setelah mata kuliah teori-teori yang sudah kami berikan ini mungkin Anda akan hanya berupa laporan-laporan ya ke dosen pembimbing ya. Ya, untuk dosen pembimbingnya saya masih belum tahu dari Pak Herianto ini bagaimana apakah cross dosen atau gimana. Bisa jadi nanti kalau misalnya cross ya kelas ini dibimbing oleh misalnya Pak Aji atau yang kelasnya Pak Aji saya yang bimbing dan sebagainya. Atau misalnya satu kelompok dibimbing dua dosen misalnya seperti itu kan bisa aja seperti itu. Nah, kita nggak tahu. Tapi yang jelas syarat untuk lulus di mata kuliah ini adalah dengan membuat capstone project. Ya, jadi arahnya sudah mengarah ke sana ya, gitu. Dan ini sudah dibuktikan ya, artinya sudah direalisasikan di mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroller kemarin. Mahasiswa diminta untuk membuat suatu alat yang berbasis mikrokontroller yang digunakan untuk mengontrol peralatan-peralatan sehari-hari. Ya, ada yang bikin gerbang parkir, ada yang bikin tempat sampah, ada yang bikin pendeteksi gas dan sebagainya. Tentu dengan ketentuan-ketentuan ya, misalnya dalam bentuk prototipe ya. Prototipenya pun juga harus bagus ya, nggak salah-salah. Nah, tujuan pemberian tugas capstone project ini supaya Anda punya mindset bahwa tugas itu ya serius gitu, supaya bisa memberikan atau melengkapi dari portofolio Anda gitu ya. Eh, supaya nanti kebawa juga ke skripsi. Misalnya membuat suatu sistem project ya, project aplikasi hardware maupun software, deskripsi nggak salah-salah. Kayak beberapa tahun yang lalu banyak kakak kelas Anda yang bikin sesuatu yang berbasis prototipe itu wah asal-asalan pakai kardus lah kabelnya seliwir-seliwir atau misalnya membuat aplikasi berbasis web tampilannya acak adut ya kayak sekelas KP gitu ya atau sekelas tugas malah ini skripsi kok kualitasnya kayak ini apa tugas gitu ya seperti itu harusnya kan skripsi itu sudah harus lebih baik gitu ya karena memang semua ilmu sudah diberikan gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi lebih kepada nanti bisa untuk melengkapi portofolio ya. Siapa tahu nanti Anda taruh di LinkedIn aplikasi apa yang sudah pernah Anda buat. Oh ini. Itu kan lebih ini lebih bagus gitu.
Baik, saya lanjutkan. Materi hari ini sudah saya share ya ke Adlink, termasuk dengan apa itu, termasuk dengan buku bacaannya. Ini buku bacaannya judulnya Information Technology Project Management. Ada juga di Google Drive sudah saya share ya. Ada 4 buku di situ. Silakan dibaca. Mana tadi? Nah, ini dia. Nah, ini ya ada bahasa Indonesia ada, tapi saya lebih senang yang bahasa Inggris ya. Oh, ini dia bukunya ini. Nah, kita lihat. Nah, informasi teknologi project management. Ini ada informasi teknologi project management yang edisi terbaru ya, yang ini ya. Yang ini information system, yang ini PMPOK-nya ya, yang bawah ini. Tuh. Ya, silakan dibaca-baca. Ya, memang bahasa Inggris. Anda mungkin juga kesulitan karena bukan orang Inggris ya. Saya pun juga kesulitan juga ya. Tapi kan kita punya Google Translate ya. Banyak mesin penerjemah yang bisa memudahkan kita untuk mengakses pengetahuan dari buku-buku yang bahasa asing. Oke, kita mulai. Nah, ini bab 2 ini. Kalau di buku tersebut ini bab 2 ya, chapter 2. Project Management and Information Technology Contact. Ini lebih banyak bicara mengenai model atau platform dalam mengembangkan mengembangkan sistem ya, tidak bicara mengenai apa ini teknologi. Ya, jadi di bab ini Anda akan banyak membaca mengenai siklus hidup proyek ya, kemudian keunikan-unikan dan sifat proyek ya. Jadi tidak setiap proyek itu tentu tidak sama ya, pendekatannya pun juga berbeda eh, dengan pengembangan apa itu. Kalau proyek kecil ya beda lah dengan proyek gede gitu, gampangnya seperti itu. Nah, di sini eh, proyek harus beroperasi dalam lingkungan organisasi yang luas ya. Manajer proyek perlu menggunakan pemikiran sistem. Nah, di beberapa pengembangan aplikasi tentu Anda sudah paham ya mengenai metode-metode dalam pengembangan sistem. Ada yang model waterfall, ada yang RAD ya, Rapid Application Development, ada yang prototype, ada yang iteration dan macam-macam. Nah, ini harus bisa memastikan bahwa proyek harus sesuai dan mendukung kebutuhan bisnis saat ini. Nah, ini untuk bisa tahu proyek apa yang cocok atau sistem apa yang akan dibangun cocok dengan bisnis ya, ya maka tahapan-tahapan life cycle-nya tadi harus diikuti. Misalnya analisis user analysis ya, kemudian visibility ya, visibility study atau studi kelayakan dan sebagainya. Nah, tool-toolnya bisa menggunakan UML. Salah satunya diagram dalam UML yaitu use case. Nah, use case itu sangat bagus untuk analisa kebutuhan ya, untuk mengetahui aplikasi atau sistem tersebut digunakan untuk apa dan siapa saja yang bisa mengakses gitu. Ya, ini sistem approach ya. Sistem approach ini model sistem approach ini atau kalau diterjemahkan pendekatan sistem muncul di tahun 50-an untuk menggambarkan pendekatan lebih analitis terhadap manajemen dan pemecahan masalah. Ada 3 bagian yaitu filosofi sistem. Ini model keseluruhan untuk berpikir tentang berbagai hal sebagai sistem. Analisis sistem, nah ini cara memecahkan masalah dan manajemen sistem, menangani masalah bisnis, teknologi, dan organisasi. Nah, di sini ada 3 sphere ya. Sphere itu apa ya?
nuansa atau lingkungan ya, tiga model lingkungan untuk sistem manajemen. Ada bisnis, organisasi, dan teknologi. Misalnya dalam teknologi, nah ini teknologi ini berbicara mengenai teknologi apa yang digunakan ya. Apakah menggunakan laptop atau desktop misalnya. Kalau pakai komputer ya sistem operasinya apa yang cocok ya. Kemudian software yang akan diberikan apa ya. Hardware-nya spesifikasinya bagaimana, apakah terhubung ke jaringan apa tidak gitu ya. Seperti itu. Nah, ini aspek teknologi. Nah, kalau aspek bisnis eh, kelayakan mengenai biaya misalnya. Biayanya bagaimana ya. Kemudian efeknya terhadap bisnis tersebut apa? Jangan-jangan dengan adanya apa ini program ya sistem malah malah nggak bisa bikin eh, usahanya menjadi maju. Jangan-jangan malah rugi gitu ya dengan adanya aplikasi ini karena aplikasinya sangat rumit misalnya ya susah diakses dan sebagainya. Nah, maka ini harus diperhatikan juga aspek bisnisnya. Kemudian secara organisasi, nah kalau aplikasinya sudah ada atau sistemnya sudah ada, siapa yang memainten, ya, yang merawat itu siapa, yang melatih siapa, ya, kemudian yang menggunakannya siapa saja. Nah ini aspek organisasi. Jadi ini harus didukung juga ini aspek organisasi. Nah dulu saya masih ingat ketika di Unsada ini akan dibangun suatu siakat ya sebelum yang sekarang. Kalau sekarang kan basisnya adalah cloud ya. Nah, dulu itu berbasis server-server yang ditaruh di TIK gitu. Jadi tidak ditaruh di servernya si Sevima ya. Nah, itu sempat diskusi terkait dengan organisasi. Nanti yang melatih siapa? Oh, yang melatih bagian TIK misalnya. Yang dilatih siapa? Nah, yang dilatih di samping dosen juga mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa menggunakan sistem yang baru saat itu ya. Sebelumnya masih menggunakan sistem yang lama, begitu ada sistem baru maka dia harus dilatih. Kenapa kok harus dilatih ya? Supaya penggunaannya menjadi lebih cepat gitu ya. Apa jadinya kalau Anda punya mengembangkan sistem, ternyata sistemnya eh, lama dipakai ya, lama diserap sama si klien. Kenapa? Karena mereka nggak paham. Kenapa nggak paham? Karena mereka nggak ada yang latih gitu ya. Seperti itu. Jadi harus ada yang melatih. Begitu juga yang merawat dan mensupport misalnya ya, seperti itu, memaintenance. Nanti kalau ada kerusakan atau keluhan harus lapor kemana dan sebagainya. Itu harus dipikirkan, gitu ya. Nah ini memang harus tarik-tarikan ini antara bisnis, organisasi dan teknologi. Artinya dalam model sistem manajemen ini ada tiga aspek ini yang harus diperhatikan. Nah, di sini ada aspek-aspek organisasi, yaitu structural frame, political frame, human resource frame, symbolic frame. Nah, structural frame ini berfokus pada peran dan tanggung jawab. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau misalnya di kantor misalnya, oh ada bagian IT support misalnya. Meskipun IT support itu harus mendukung semua bagian yang terkait dengan sistem komputer tersebut gitu ya di organisasi tersebut. Kemudian political frame. Nah ini harus punya mindset memahami dan mendukung program yang harus dibuat. Apa jadinya Anda bikin sistem informasi akademik misalnya, ternyata rektornya nggak suka gitu ya. Ngapain kita pakai akad manual aja gitu ya misalnya. Sehingga begitu udah jadi nggak diapa-apain gitu ya. Dicuekin aja sama rektor misalnya, sama tingginya atau dekan dan sebagainya. Atau misalnya ada bentrok di sini, konflik kepentingan misalnya. Pejabat A punya ingin sesuatu dari pengembangan ini, kemudian pejabat B inginnya seperti ini dan sebagainya.
akhirnya tidak jadi-jadi. Maka di sini harus secara politis ya, artinya dari sudut pandang atasan gitu harus mendukung ya, supaya tidak terjadi konflik. Nah, biasanya konflik dan kekuasaan adalah isu utama di political frame ini. Kemudian human resource frame. Nah, ini harus ada keselarasan antara kebutuhan bisnis, organisasi, dan manusianya. Kita mau bikin CAK tapi nggak ada bagian TIK-nya nih. Wah, ini harus harus diperhitungkan juga ini. Ya, nanti siapa yang ngurus jaringannya, yang mengurus kalau ada apa-apa, misalnya kalau ada dosen atau mahasiswa yang nggak ngerti misalnya, maka harus dipikirkan juga ini sumber daya, ya, frame sumber daya, human resource harus diperhatikan. Kemudian simbolik frame berfokus pada makna dan terkait dengan peristiwa. Budaya itu penting. Nah, ini kalau bisa disesuaikan dengan budaya yang ada di situ. Programnya si di Unsada dengan kampus lain mungkin sama-sama dibuat oleh si vendor A misalnya. Tapi tentu kita boleh ya meminta ada customize tertentu yang sesuai dengan eh, budaya atau kebiasaan di kampus kita. Misalnya di kampus sebelah pembayarannya strict misalnya ya, dicicil tapi strict 1 semester 3 kali misalnya. Nah kita dicicil ya bolehlah 5 kali misal seperti itu ya. Contoh dari symbolic frame. Nah, kenapa perlu adanya manajemen teknologi informasi? Karena kalau suatu proyek tidak di-manage dengan baik, maka akan eh, terjadi kegagalan. Ya. Terjadi kegagalannya cukup besar. Gitu ya. Anda tentu ingat, terutama yang mungkin Anda pernah jadi KPPS ya, petugas pemungutan suara, ya, waktu pemilu presiden dan DPRD kemarin, DPR ya, Anda pakai apa itu Sirekap ya. Nah, Sirekap itu biaya pengembangannya mahal, tapi ternyata pas harinya nggak bisa dipakai. Wah, sayang banget ya. Padahal itu sangat berguna. Saya lihat fitur-fiturnya itu bagus banget sebetulnya. Jadi kita di samping apa ya, mencatat secara manual ya eh, hasil dari ini kita juga melakukan secara digital gitu ya, menginputkan secara digital nah, supaya cepat laporannya. Begitu juga dengan fotonya ya. Jadi di situ ada fitur rekap yang sudah kita hitung, kemudian kita foto, itu langsung mendeteksi angka dari yang sudah kita tuliskan. Nah, itu saya kira verifikasi dalam aplikasi itu bagus gitu ya, bagus banget. Tapi sayangnya ada kendala di jaringan, kirim nggak bisa ya. Kemudian ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan dan sebagainya. Nah itu tentu sangat disayangkan sekali. Nah ini eh, contoh proyek yang kurang berhasil ya. Kemudian yang baru-baru ini ada aplikasi apa Cortex ya yang dipajak gitu ya. Jadi sebelumnya tetap menggunakan web. Saya kalau laporan pajak itu menggunakan website dari DJP ya, Dirjen Pajak ya, Direktorat Jenderal Pajak masih bisa ya meskipun kadang-kadang lelet dan sebagainya. Tapi yang ini masih belum bisa ya karena beberapa kali gagal ya nggak tahu ya ini aspek di mana kegagalannya apakah di sisi servernya apakah di jaringan komputernya dan sebagainya. Padahal menurut berita yang beredar ya, yang Anda pun juga bisa baca ya, itu biaya pengembangannya sangat mahal. Sekian sekian T gitu ya sampai dengan triliun. Nah, itu apabila proyek tidak di manage dengan baik. Nah, contoh yang lain yang bisa dibaca sendiri di sini, Healthcare.gov. Ini situs web pemerintah diluncurkan tahun 2013.
Penyebab kegagalannya masalah teknis, koordinasi yang buruk antara vendor dan kontraktor. Nah, ini aspek apa tadi? Aspek organisasi ya, melibatkan banyak vendor teknologi yang tidak dikoordinasikan dengan baik. Kemudian terlalu fokus pada tenggat waktu politik. Nah ini, pokoknya pengennya saya pas diangkat jadi presiden harus jadi misalnya gitu ya. Nah, padahal pembuatan sistem tidak semudah itu gitu ya. Ya kalau jangka waktu pengangkatannya misalnya masih lama. Nah kalau tahu-tahu bulan depan, padahal dalam proyek tersebut diagendakan misalnya selesai pada tahun depan misalnya. Nah tentu menjadi kacau jadwalnya. Nah, contoh yang lain adalah Project e-voting di Jerman tahun 2000-an. Jerman meluncurkan inisiatif e-voting untuk memodernisasi sistem pemilihan. Penyebab kegagalan kurang transparan, keamanan dan privasi, ada kekhawatiran ini ya terkait dengan potensi serangan cyber dan penolakan publik. Nah, publik ini nggak mau ya, pengennya langsung masuk bilik. Kenapa kok nggak mau? Ya nggak percaya karena belum percaya, ya, belum percaya. Seperti halnya masyarakat Indonesia sekarang ketika ditawarkan sertifikat tanah secara digital ya, maka belum percaya. Ya kalau aman, kalau dihack gimana nih? masih masih takut gitu ya seperti itu. Ya itu saya kira itu wajar karena memang Indonesia ini akhir-akhir ini banyak data yang eh, bisa diretas gitu ya. Bahkan ada beberapa yang menyebutkan Indonesia ini negara open source. Artinya bisa dilihat ini data-datanya. Kalau Anda buka di Google, ya ketikkan saja KTP Indonesia atau data KTP muncul itu. KTP-KTP yang full KTP ya. Siapa yang upload ya? Orang-orang yang punya KTP. Artinya apa? Artinya dari masyarakat sendiri pun juga masih belum ada kesadaran tentang privasi data ya. Yang sudah sadar pun juga datanya bocor gitu ya. Apalagi yang belum sadar. Kemudian struktur organisasi, ada 3 struktur organisasi dasar, fungsional, manajer fungsional melakukan pada CEO, proyek, dan matriks. Nah, di sini fungsional ini CEO, VP Engineering, ini contoh ya, contoh. Project CEO, project manager ini yang bertanggung jawab, ya, fungsionalnya. Nah, kemudian ada istilah budaya organisasi. Nah, apa ini budaya organisasi? Dalam suatu organisasi pun juga ada budayanya. Ya. Budaya adalah seperangkat asumsi, nilai, dan perilaku bersama yang menjadi ciri khas fungsi organisasi. Banyak ahli percaya bahwa penyebab utama dari banyak masalah perusahaan bukanlah struktur atau staf, melainkan budaya. Ya, mungkin bisa saja ya. Budaya kantor A dengan budaya kantor B tentu berbeda. Budaya kampus A dengan kampus B ya tentu berbeda. Seperti itu. Jadi ini menjadi ciri khas ya, dari perilaku atau behavior dari organisasi tersebut. Tentu Anda kalau misalnya ngobrol dengan teman Anda yang dari luar USADA, pasti kan ceritanya sedikit berbeda gitu ya dengan yang Anda alami di USADA, yaitu terkait dengan budaya. Nah, yang jadi tantangan adalah bagaimana kita bisa membentuk budaya yang bagus di organisasi kita gitu ya. Dan ini memang nggak mudah ya, karena biasanya misalnya orang baru masuk itu pasti secara tidak langsung dia sudah diajarin dalam tanda kutip ya budaya yang ada di dalam situ dalam bentuk perilaku perilaku temannya misalnya. 10 karakteristik dari budaya organisasi. Identitas anggota, penekanan pada kelompok ya, fokus pada orang, integrasi, toleransi resiko, kriteria penghargaan, toleransi konflik, orientasi, fokus pada sistem terbuka. Ini karakteristik dari organisasi budaya. Kemudian ada istilah stakeholder.
stakeholder ini yang terkait dengan yang eh, apa ya, memiliki pekerjaan lah ya, atau yang menggunakan pekerjaan tersebut gitu. Nah, pemangku kepentingan ya, stakeholder itu pemangku kepentingan. Nah, siapapun yang eh, punya kepentingan terhadap proyek tersebut. Maka manajer proyek ini harus punya waktu untuk memahami ya, dan mengelola hubungan dengan semua stakeholder yang punya proyek misalnya, atau yang kliennya ya, atau ini tukang-tukangnya yang bangun misalnya, kalau dalam pembuatan sistem aplikasi ya, programmernya misalnya, atau analisnya dan sebagainya. Nah, best practice-nya atau praktek terbaiknya adalah tata kelola TI membahas otoritas dan kontrol untuk aktivitas TI. Kurangnya tata kelola TI bisa berbahaya sebagaimana dibuktikan 3 gagal proyek yang dipublikasikan. Nah, yang di atas tadi ya, beberapa slide, silahkan dibaca sendiri. Jadi kalau tata kelola TI ini kalau nggak dikelola dengan baik ya, prosedur-prosedur, SOP dan sebagainya, maka ini bisa mengancam ini kegagalan proyek ya. Itu. Nah, maka organisasi ini supaya proyek IT-nya berhasil harus punya komitmen ya, komitmen yang positif terhadap proyek tersebut gitu. Apa jadinya kalau misalnya Anda disuruh membuat suatu sistem komputer ya, sistem aplikasi atau sistem informasi, ternyata nggak disupport ya sama atasan Anda gitu ya. Kan bingung ya, loh ini gimana sih? Sudah dibikinkan, ternyata nggak dipakai misalnya. Sudah selesai dibikinkan, ternyata dibiarkan saja seperti itu. Nah, kan itu menjadi masalah juga gitu ya. Nah, ini harus punya komitmen. Kemudian menugaskan orang non-IT dalam proyek TI juga mendorong lebih banyak komitmen. Nah, misalnya direktur bidang keuangan misalnya ya, dijadikan pimpronya atau kepala timnya dalam pengembangan sistem keuangan. Nah, ini boleh-boleh saja nggak ada masalah gitu ya. Jadi uh, orang keuangan yang lebih tahu masalah keuangan, yang mungkin dia bisa memberi masukan yang lebih dalam prosedur-prosedur di dalam aplikasi keuangan tersebut. Itu misal ya, contoh kalau misalnya tentang terkait dengan keuangan. Jadi jangan heran kalau misalnya ini kok uh, di suatu kantor atau di suatu organisasi ketua timnya kok malah bukan orang yang ahli IT misalnya gitu ya. Kenapa ya? Karena ingin memperoleh sudut pandang yang lain gitu ya, seperti itu. Sudut pandang yang lain dari orang yang non IT gitu. Contoh yang bagus itu kemarin yang ya kebetulan saya dosen ya, jadi tahu istilah-istilah Ban PT dan sebagainya. Mungkin Anda nggak tidak kurang mendengar tentang hal ini. Nah, contohnya adalah Ban PT. Apa itu Ban PT? Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi gitu ya. Uh, dipimpin oleh profesor di bidang komputer, Prof. Chan, Prof. Basarudin Chan waktu itu ya, itu loh padahal itu Ban PT ya, nggak ada urusannya dengan IT gitu ya. Nah ternyata ketika beliau memimpin di sana, dia melakukan suatu modernisasi dalam bidang IT. Nah, makanya ada sistem akreditasinya berbasis IT. Yang dulu laporan-laporan untuk akreditasi harus dikirimkan ya setumpuk segini gitu ya, dikirimkan ke kantor Ban PT di sana. Sekarang nggak perlu, kirim saja pakai aplikasi yang mereka buat gitu. Sehingga itu sangat memudahkan perguruan tinggi. Itu contoh kecil ya. Kemudian ada menteri juga ya, menteri siapa ini yang nggak ada hubungannya dengan bidang tersebut. Menteri Kesehatan ya, Pak Budi gitu ya. Beliau seorang pengusaha, bukan pengusaha, bankir ya, usahawan, praktisi lah ya, praktisi tidak di bidang kesehatan. Dia jadi Menteri Kesehatan dan bisa. Kenapa? Dia melakukan suatu tata kelola di bidang
di Kementerian Kesehatannya untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih baik. Gitu. Kemudian kebutuhan organisasi akan standarisasi. Ya. Standar ini digunakan untuk membantu manajer proyek menjadi lebih efektif. Standar itu misalnya SOP, aturan, ya, surat-surat dan sebagainya. Penggunaan formulir, ya, pedoman dan sebagainya itu termasuk standar supaya punya persepsi yang sama. Ya, ini project fast pada project life cycle. Ini silakan dibaca ya. Pekerjaan apa yang dilakukan, hasil kerjanya dihasilkan kapan, siapa yang terlibat dalam setiap fase. Ya, silakan dibaca. Ada istilah SDLC, kerangka kerja untuk menggambarkan fase-fase yang terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. Nah, life cycle model ada waterfall, spiral, increment, prototype, rapid, dan sebagainya. Ini Anda pelajari di RPL. Nah, harus melewati ini supaya hasilnya jadi lebih baik. Ya, nah, ya, saya kira itu ya. Ada pertanyaan?